memang Gibran ini kan tetap aja menjadi sejarah buruk buat orang-orang waras. Dan alhamdulillahnya Prabowo merespon ke 8 tuntutan ini melalui Pak Wiranto. Ya minimal 50%-nya resapel kabinet. Apa itu resapel kabinet kan yang diminta jenderal-jenderal itu siapa aja orang harus loyalitas tunggal kepada Pak Prabowo. Jangan mengaku-ngaku lagi Jokowi bosnya. Insya Allah bisa dapat nilai 8 lah sampai 8,5 gitu. Dari 10 ya bukan dari 100. Nanti pikir kayak Anies lagi dari 10 ya kan. 11 dari 100. Iya, kita dari 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Alhamdulillah penjaga kewarasannya adalah orang yang disebut-sebut tidak waras oleh sebagian orang, tapi saya masih mempercayai dia waras. Syaganda Nenggol. Assalamualaikum Mas Bambang. Salam waras. Di salah satu channel lu ditanya kan, dari baru ngobrol masuk, gue mau tanya nih gitu kan. Iya. Channelnya RH. Iya, dipikirnya gue nggak waras ya. Teman-teman, hari ini tekanan ada di 3 titik. Geopolitik internasional, perang dagang Cina dan Amerika terus-menerus semakin meninggi dan memanas. Belum sampai pada puncaknya dan kita tidak tahu ujungnya di mana. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana menyiapkan Indonesia ketika ketegangan itu betul-betul sampai pada titik puncaknya. Itu yang pertama. Terus kedua, statement yang dibacakan oleh para mantan jenderal yang tergabung dalam Purnawirawan cukup keras karena menginginkan untuk impeachmentnya wakil presiden. Dan respon dari Prabowo juga menarik untuk dikaji. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, bahwa Pak Prabowo terus-menerus menggalang kekuatannya, menggalang masyarakat sipil dan menerobos kebekuan dan tanda-tanda kegelapan dengan berbagai upaya dan ikhtiar. Salah satunya adalah menggandeng Adi Hidayat untuk membangun gerakan Indonesia Menanam. Kesemuanya ini menarik untuk dikaji dan Syaganda adalah kritikusnya. Sadap. 3 bos. 3 ya? 3. Berat-berat semua ya? Enggak berat lah. Kita mulai dari yang paling ini dulu bos. Nomor 2 dulu? Enggak, nomor 3 dulu. Oh iya. Tiba-tiba Ustadz Adi Hidayat kan merilis si Opung dan si Cepot gitu ya. Iya. Jadi tanaman terapung dan tanaman dalam pot. Iya. Dan itu apakah berkaitan dengan isu yang pertama tadi? Kan perang dagang itu kan bisa menyebabkan pada titik tertentu ketika ketegangan memuncak. Iya. Waduh, itu Indonesia bisa kehilangan karena kita kan masih impor beras luar biasa banyaknya terus. Iya. Gimana tuh Syaganda? Ya, saya pikir terima kasih ya Mas Bambang ya. Jadi gerakan Indonesia Menanam Gerina ya, bukan Gerindra. Wah, Ustadz tadi pinter-pinter aja ini ya, Gerindra dipleset-plesetin dikit tuh. Ogan Hilir atau di mana itu kan untuk 14 kabupaten percontohan di Sumatera Selatan ya, menanam di daerah-daerah rawa ya yang susah ini. Dan menariknya kan ada Adi Hidayat di situ yang terkenal sangat spiritual ya, sangat Islamis ya. Itu bersama Pak Prabowo dan Pak Prabowo itu ya dia itu bukan soal teknologi menanam ya, tapi ketika misalkan dia mengapresiasi penjelasan Pak Adi Hidayat bahwa ini kekuasaan Allah. Karena kalau menanam di daerah rawa itu kemungkinan tumbuhnya susah dia bilang. Tapi dengan doa-doa langit maka alhamdulillah itu berjalan lancar gitu. Yang kedua itu dia mengatakan mengutip surat Nabi Yusuf di situ. Nabi Yusuf kan dikenal dengan orang yang ahli logistik. Ya, ahli logistik bencana ya. Waktu itu ada bencana di Mesir, waktu itu dia bisa memberikan nasihat kepada raja waktu itu untuk bisa menyimpan dalam lumbung untuk makan selama 7 tahun ya. Yes. Nah, ini kan suasananya itu memang betul dikaitkan dengan suasana perang dunia yang bisa jadi sangat dekat dan sampai ke Indonesia, karena Indonesia ini juga akan menjadi bagian karena Cina dan
Amerika itu pertarungannya itu kalau fisik udah pasti di sekitar Laut Cina Selatan kan, jadi pasti akan sampai ke kita. Nah, kalau misalkan gerakan food ini, ketahanan pangan, kedaulatan pangan ini bisa sempurna karena rakyat itu gemar menanam, semua tanah-tanah aset-aset kita diberdayakan untuk menanam, maka kita bisa akan surplus makanan. Ya, makanan itu bisa beras, bisa juga non beras. Kalau misalkan dibilang kita sekarang surplus beras, sebenarnya ini kan kita bukan surplus makanan karena kita masih mengimpor belasan juta ton gandum kan. Kalau gandumnya ini nanti ada perang, maka gandum kita udah kesulitan melakukan satu impor, maka kita sebenarnya tidak daulat nih, kita belum tahan nih. Yang kedua bos, kedelai bos, kita ini pengimpor kedelai juga bos. Padahal semua makanan kita. Iya. Nggak, kalau kedelai kan memang karena kita tidak bisa buat kedelai yang bagus. Ya kan, kedelai kita kalau tempe-tempe yang bacem, tempe apa segala yang pakai kedelai lokal, itu kan memang kan kalau saya senang tuh. Tapi kalau nggak semua orang Indonesia senang tempe yang ala Indonesia itu bahan kedelainya atau tahunya, tapi yang impor ini memang lebih enak untuk banyak orang. Kalau udah nggak bisa makan tempe, nggak bisa makan tahu lagi. Tapi yang bahaya kan kalau beras. Semua Yes. orang kan selama 50 tahun terakhir kita kan sudah diseragamkan. Yang dulu orang Ambon, Papua masih makan sagu, sekarang hilang sagunya. Ya kan, orang-orang di Jawa masih banyak makan getuk, singkong, udah hilang kan gitu kan. Dia tidak lagi menjadi substitusi, malah substitusinya ini sekarang adalah mie, ya kan, dengan berbagai mereknya itu. Nah itu kan 19 juta ton kalau nggak salah kita impor. Jadi kalau Menteri Pertanian bangga bahwa dia ini stok beras 3,5 juta ton, itu sebenarnya kebanggaan semua aja menurut saya. Ya kan, karena ini kalau misalkan ini pertama itu kan kemungkinan impor dari eranya Jokowi stok itu, ya kan, dan ini malah bisa bahaya kalau misalkan pemerintah itu mau beli. Ini kan panen sebentar lagi ya, itu bagaimana membeli beras-beras petani ya kalau misalkan gudang-gudang penuh. Kan gudang 3,5 juta ton ini penuh nih sekarang. Makanya Pak Prabowo bilang udah ekspor aja, mungkin kan gitu kan. Kan Pak Prabowo membolehkan ekspor sekarang beras. Karena apa? Karena kita nggak punya lagi gudang-gudang untuk menyimpan beras-beras nanti panen nanti. Nah itu satu hal. Yang kedua, kita nggak bisa puas diri ya. Selain misalkan kita cadangan harus besar, bisa nggak cadangan tuh untuk cadangan bertahun-tahun, bukan cadangan hanya untuk jangka pendek. Inilah problem kita di persoalan pangan kalau kita mengaitkan dengan kemungkinan adanya perang dalam waktu ya 3-5 tahun ke depan gitu loh di Laut Cina Selatan ini. Jadi yang pertama memang yang harus diurusin pangan ya. Itu sebabnya pernyataan Pak Prabowo di awal bahwa perlu ketahanan pangan menjadi sangat relevan dan material. Betul, ya betul. Kan? Tapi sekarang upaya-upaya itu kan tanda tanya ya. Kan ada 3 gerakan tuh bos. Gerakan Adi Hidayat salah satunya adalah gerakan masyarakat yang mencoba diinisiasi supaya ketahanan pangan itu betul-betul terwujud. Ini sama sekali nggak ada campur tangan pemerintah loh. Ya, ini dilakukan, dan itu dia menggunakan bukan lahan pertanian biasa, karena dia menggunakan lautan, rawa-rawa dan menggunakan pot. Ini satu ini. Terus yang kedua yang lu bilang itu bos, ternyata kalau hari ini kita banyak stok, itu stok yang kemarin. Dan stok yang kemarin itu juga kan bukan pada periodenya Pak Prabowo. Bukan, itu periode Jokowi. Ya, dan itu artinya kan hari ini kalau ada panen raya kita muncul yang kita sedang dorong itu ada masalah juga tempat penampungan ini. Jadi itu memang perlu diselidiki apa enggak sih pernyataan-pernyataan ini? Iya, menurut saya sih memang harus ada semua investigasi ya terhadap menteri-menteri Prabowo yang mengklaim keberhasilan ya, agar keberhasilan itu betul-betul keberhasilan yang real, karena ini kan persoalan pangan ini kan saya bilang tadi adalah persoalan krusial dalam era perang ya. Termasuk misalnya gini di Lampung itu Asosiasi Petani Singkong ini udah menjerit-jerit per hari ini. Saya dapat surat tembusannya minta ketemu sama Menteri Pertanian ya. Karena apa? Karena mereka ini kan tidak terserap, harganya murah ya kan, mereka nggak mau jual harga murah ya. Kemudian mereka inginnya juga ada kepastian harga seperti harga panen gabah itu, beras kan gitu. Nah makanya kita Bulog itu juga harus berpikir agar diversifikasi yang disebut pangan itu sampai juga meliputi jagung, singkong, apa segala yang kalau kita dalam keadaan sulit ya kita tidak susah menemukan pangan. Karena waktu saya kecil itu saya masih makan getuk ya sebagai alternatif, kemudian makan singkong juga ya. Jadi saya kecil-kecil tuh sarapan pagi selalu singkong direbus dikasih
udah dipipil itu ya dilepas itunya dari batangnya, kemudian dikasih kelapa, dikasih gula. Itu sarapan pagi ya. Itu artinya sebenarnya di masa lalu itu diversifikasi pangan itu cukup baik untuk membuat kita tidak ketergantungan. Oke, jadi satu diversifikasi pangan, kedua jangan hanya harga gabah yang naik. Iya. Singkong juga perlu diperhatikan. Iya, itu kasus Lampung. Ini saya ingatkan juga kepada teman-teman di Departemen Pertanian. Ini dari Asosiasi Petani Lampung tuh minta saya nih berkali-kali agar mereka ini, karena per hari ini mereka tuh menjeritnya harga, orang-orang yang pabrik tapioka itu ngasih harga sangat murah. Ada juga bos yang jarang disebut tapi itu bisa menimbulkan masalah. Sampai 2029 kita akan mengimpor 2 juta sapi. Katanya salah satunya untuk program makan bergizi gratis itu. Tapi kan ada problem bos. Lu datengin sapi hidup. Sapi itu perlu dikasih makan. Bagaimana menghubungkan antara sapi yang akan datang, kebutuhan rumput yang harus disediakan untuk 2 juta. Saya nggak kebayang itu kalau itu nggak disiapin. Jadi bukan hanya padi, bukan hanya singkong. Lu mesti tanam rumput untuk makan sapi. Iya, saya pikir ini kan teman-teman yang mengerti ya soal ini ya, kan sebenarnya harusnya bisa di-extend ya. Di-extend gini, kan beberapa wilayah Sahara kita ada ya, seperti di daerah NTT, NTB gitu ada ya. Tapi kan itu nggak cukup juga kalau kita mau besar-besaran. Dulu Pak Harto kan udah coba itu di Pamijahan, di Puncak Tapos, apa segala. Itu berkembang. Kalau teman-teman yang suka ke Pamijahan, di kaki gunung Pamijahan itu di Bogor, itu masih banyak sapi-sapi yang kelasnya itu kelas Australia, Eropa, gede-gedenya gitu ya. Tapi nggak tahu saya dalam skala massal tadi kita bisa atau enggak. Nah kalau dulu di zaman SBY itu kan coba saya bilang di extend, kita punya peternakan di Australia. Gitu loh. Jadi punya kita yang ada di Australia. Nah, tapi itu kan tentu harus dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh kan. Jadi kan orang boleh dong, orang Singapura nggak punya minyak, tapi dia punya kilang minyak, dia minyaknya dia bawa dari sini kan gitu kan. Sama aja kayak kita nggak punya ladang-ladang bagus untuk sapi, ya kita beli aja di sana satu kawasan untuk peternakan sapi dan kirim orang-orang Indonesia kerja di sana. Jadi kita punya punya stok yang cukup gitu. Jadi ketahanan pangan menjadi prioritas selain ketahanan energi. Iya. Nah kalau saya kaitkan poin ketiga ini dengan poin pertama, perang dagang atau perang tarif ini yang belum sampai pada puncak tapi sudah menimbulkan ketegangan, sebenarnya dampak seperti apa yang muncul ya? Iya, kita bisa mati berantakan kalau perang datang, ya kan? Tapi kita belum menyiapkan logistik yang cukup tadi kan, kita bisa panik sendiri kan. Ini memang harus. Yang kedua memang ini setelah dampak tadi ya. Yang kedua ini kan orang kalau bicara makin kacau makin ini kan ada capital flight kan. Ini kan orang-orang kaya kemarin aja udah coba ngelariin uangnya ke luar negeri kan. Nanti kalau mau perang kan mereka lari lagi semua gitu loh. Nah, berarti kita nggak punya. Tapi kalau perang dia mau lari kemana bos? Perang, dunianya kan perang. Iya kan dia bisa larikan ke daerah-daerah yang masih safe haven itu ya, kita nggak tahu. Safe haven, tax haven. Iya di mana misalkan di Cayman Island. Di Solomon atau di mana kan ada aja kan tempat-tempat mereka melarikan uang. Tapi mereka tuh senang melarikan uang orang-orang kaya ini. Ya zaman Covid juga gitu, 200 orang kaya kita nggak tinggal di sini. Mungkin mereka juga punya 2 keluarga negaraan, saya nggak tahu. Yang jelas mereka tinggal di Singapura, yang saya pantau ya, tinggal di Singapura. Mereka buat klub sepedaan di Singapura. Semua konglomerat di situ. Nggak ada yang di Indonesia pada saat kita susah. Jadi bisa aja nanti pas mau perang mereka kabur semua gitu loh uang-uangnya. Nah kalau capital flight maka kita bisa, kalau tiba-tiba ya kita nggak cukup uang untuk mendevelop pangan, energi ya dan lain-lain itu gitu. Dalam pandangannya Sobat Saganda, ujung dari perang tarif ini akan kemana sih? Akan terjadi perdamaian atau semakin mengeras, mengencang dan menimbulkan? Menurut saya makin mengencang. Makin mengencang karena Trump ini kan dia zero sum game. Beda kalau Demokrat. Orang bilang Trump ini pedagang. Iya pedagang, tapi kan Republik itu bukan pedagang. Ya kan? Maksudnya Republik itu orang-orang kaya. Tapi bukan hanya pedagang. Kalau orang Demokrat ya. Kalau Demokrat tuh pedagang Demokrat ya kan, mereka orang-orang Wall Street, orang ini ya kan, ada charity, filantropis, lihat imigran nggak bermusuhan ya kan, nanam investasi di Cina bla bla. Kalau Trump kan nggak.
Trump ini pokoknya dia bilang saya mau aneksasi Kanada, jangan ketawa-ketawa, dia bilang saya serius. Karena pernyataan dia kemarin. Serius dia mau buat Kanada itu jadi provinsi ke-51. Itu diulangin lagi kemarin. Ya kan, kemudian dia mau ambil Greenland. Ya, jadi nggak main-main. Jadi buat dia tuh perang sama Cina ya perang bener gitu loh. Ya kan, nah ini kan terjadi huru hara sekarang nih. Kalau kita lihat di Wall Street, di pasar uang, pasar modal, ada yang kehilangan 10.000 triliun uangnya dalam satu hari kan, gitu-gitu kan. Ya ini serius saja. Kalau orang nggak nganggap ini serius ya bahaya, karena kalau waktu perang Ukraina dengan Rusia aja itu si Olaf ya, kanselir Jerman kan langsung datang kemana-mana, datang ke Indonesia, kontrak beli 150 juta ton batu bara dari Indonesia. Padahal kan di sana industri udah nggak ada batu bara lagi, ya kan. Tapi dia takut kan, minyak goreng kita diborong sama seluruh Eropa apa segala waktu itu, ingat nggak? Sampai kita langka minyak goreng. Terus Sekjen NATO juga sudah mengingatkan, karena dia berasal dari Belanda, Perdana Menteri Belanda, dia ingatkan untuk siap-siap suasana perang. Jadi maksud saya itu orang-orang pemimpin dunia itu udah mikirin itu, economic of war itu. Nah di kita ini masih orang-orangnya ya masih neolib yang mikirnya masih hebat gitu loh, seolah-olah mazhab ekonomi itu. Sekarang nggak ada, Trump udah nggak peduli kok dengan mazhab ekonomi. Ini perang dagang ini tuh bagi negara kayak Indonesia apa sih dampak yang paling utamanya? Ya pasti banyak Mas, pasti banyak. Itu kan dampak langsung pasti ada kan. Kalau tarif dinaikin kita pasti ada, ya kan. Kemudian nanti paralel dengan itu misalkan kita lihat kan dolarnya terhadap kita kan terus ini kita melemah terus kan. Jadi kalau kita rupiah kita melemah ya, dari Jokowi bilang 10.000 dulu kalau bisa dia presiden, dia 10.000 dolar. Ya kan sekarang kan udah 17.000 dolar, 16.500 sampai ke 17.000. Nah itu kan pasti kita kesulitan kalau kita mau impor onder deal ya, untuk kapal selam, untuk kapal angkutan laut, untuk pesawat terbang, untuk apa, itu kan jadi mahal semua. Belum lagi sepeda motor, kita berapa juta orang naik sepeda motor, itu kan pasti mahal ya kan, karena kita ini selama ini tidak masuk pada industrialisasi ya. Pasca Habibie dengan IPTN Nurtanio-nya itu kita udah lemah nih, terus deindustrialisasi sampai sekarang. Jadi harus impor barang mahal. Yang kedua, efek daripada barang-barang yang selama ini ada di Cina, karena Cina ini kan selama ini kan jadi hub dari Malaysia, Indonesia, dari mana-mana masuk barang ke Cina, Cina ekspor ke Amerika. Sekarang ini nggak bisa diekspor lagi, dia balik lagi. Jangan-jangan kita jadi market baru kan untuk mereka. Sekarang aja dengan harga 10.000 jeans di pasar ular gitu ya, kita udah hancur. Apalagi kalau nanti dia jual obral lebih murah lagi. Iya. Nah, yang paling menarik dari politik ekonomi di level geopolitik ekonomi di level internasional itu sebenarnya ada beberapa treatment ya, beberapa pola bagaimana melawan Amerika. Yang frontal itu kan Cina, head to head. Dan yang orang suka lupa sebenarnya juga Eropa loh bos. Eropa juga tuh nggak mau tuh diperlakukan gitu terus-menerus, walaupun dia tidak segarang Cina ya. Tapi juga kemudian ada kayak Vietnam, gue nggak mau inilah, gue datang aja. Nah yang saya nggak tahu Indonesia ada di mana ya dalam seluruh peta kekuatan itu. Kita mau mainkan peran apa? Ya kalau sikap Prabowo kan masih sampai saat ini kan non blok ya, no Cina, no Amerika, atau dia kemana-mana oke kan. Artinya memang saya pikir ya sementara memang sambil tarik napas nih. Ya kan kita memang nggak perlu terlalu cepat ngeblok kan. Waktu BRICS itu kita masuk, itu kan saya dengar dari temannya Haritanu itu waktu ketemu Donald Trump, dia bilang itu Prabowo nggak jelas, dia bilang itu apa Indonesia masuk BRICS gitu kan. Nah itu kan BRICS itu kan nunjukkan kita tuh ngelawan, karena BRICS ini bukan BRICS yang dulu lagi, ini BRICS yang akan masuk ke currency gitu, mata uang gitu, e-money. Itu kan Trump takut. Ya sampai sekarang kita sampai akhirnya QRIS kita juga ditegur sama mereka kan, mereka maunya yang kuasa tuh Visa, Mastercard apa segala kan, kira-kira gitu ya. Nah ya so far so good ya, tapi memang harus cepat gitu. Cepat itu membangun konsolidasi dalam negerinya, baik politik maupun ekonomi, minimal ekonomi pangan ya, nggak boleh ekonomi pangan tuh main-main gitu loh. Jadi saya bilang kita nih nggak mungkin
meniru Cina yang begitu size-nya cukup besar untuk berhadapan dengan ini, maupun Eropa. Eropa itu kan size ekonominya dengan Amerika juga bisa lebih besar sedikit daripada Amerika kan kalau mereka dalam satu Uni Eropa. Ya, jadi saya pikir kita jangan bandingin sama mereka. Kalau mau Vietnam tadi ya sebenarnya Vietnam ini dia kan sekutunya Amerika. Jadi sekutu Amerika ini di ASEAN ini itu cuma 2 sebenarnya, yang 3 sekarang. Singapura udah pasti, kemudian Vietnam, ya kemudian Filipina. Itu udah pasti sekutunya Amerika gitu loh. Filipina zaman Duterte juga sekutu Cina, tapi sekarang zaman si Bongbong Marcos ini balik jadi sekutunya Amerika gitu. Sobat, kalau melihat itu semua, perang dagang ini yang masih relevan nggak kita ngomongin soal ketahanan energi dan ketahanan pangan? Ya pastinya harus. Justru di situ fokusnya. Bila perlu kita nggak usah mikirin yang lain kemana-mana. Kita mikirin stok pangan, stok energi kan. Supaya jangan nanti tiba-tiba Jakarta gelap, kita panik ini kok jadi gelap. Nggak ada lagi ini kan. Kita mesti pikirin. Oke. Ya contoh aja misalnya gini, hampir semua kan bahan-bahan kita yang bisa kita tahan sebagai biomas, bioetanol apa segala itu ya, seperti cangkang sawit ya, batang kelapa apa sekarang kan diekspor semua. Ya kan, itu kan stok untuk ini untuk diekspor supaya dapat cuan lah, untuk nutup devisa gitu kan. Nggak taunya kemudian itu bisa menimbulkan masalah lagi kan? Karena dari 10 juta ton kalau nggak salah saya PLN IP ya, energi yang terbarukan itu kan baru 1 juta ton program energi terbarukan mereka ini untuk biomasa itu. Yes. Sebenarnya kalau bukan satu kata, kalau dibilang perang dagang ini sebenarnya sudah semakin dekat terjadi perang dunia ketiga, posisimu di mana? Setuju atau tidak? Posisi apa? Bahwa perang dagang ini ujungnya itu bisa perang dunia ketiga tuh. Ya memang perang kan orang pikir nggak terjadi, kan buktinya terjadi di Ukraina sama di ini kan terjadi kan. Maksudnya perang itu kemudian merambat jadi di Eropa kan perang sekarang. Di Timur Tengah kan perang nih sekarang. Ya kan? Masa kita lihat Timur Tengah nggak perangnya, pasti perang loh. Bahwa ini belum habis-habisan ya, tapi itu udah perangnya udah ada kan. Nah di sini kan sebentar lagi ya antara Cina sama Taiwan kan ini kan pasti akan meluas. Saya pikir itu cepat atau lambat. Jadi belum ada pola yang melihat dia itu kembali ke global order lama, belum ada. Bahkan sebenarnya terserahlah di luar itu mau terjadi perang atau tidak. Yang penting kekuatan kita di dalam itu yang harus dikonsolidasikan, itu yang harus dibangun dan dimandirikan. Itu sejarah kita kan, sejarah kemerdekaan kita itu kan sebenarnya sejarah yang merdeka dari pertarungan Jepang dan sekutunya lawan Amerika Eropa dan sekutunya Amerika. Jadi kita sebenarnya punya peluang untuk menjadi kekuatan sendiri itu gitu loh. Asal cepat gitu, konsolidasi. Kecepatan untuk melakukan konsolidasi, ketepatan untuk mengambil proyek-proyek dan program-program strategis, dan kemitraan yang genuine antara masyarakat sipil dan macam-macam jadi kata kunci sebenarnya. Iya dong. Nah sekarang kalau masyarakat sipilnya, setidak-tidaknya jenderal yang jadi orang sipil, membuat pernyataan begitu keras, ini kayaknya nggak pernah terjadi tuh pernyataan kayak keras kayak gitu ya. Nggak pernah. Dan itu spesifik banget ditujukan kepada Wapres gitu ya. Mas Wapres itu gimana itu? Nah, saya pikir yang 8 poin itu 8-8-nya penting ya Mas ya. Ya kan kalau dia pertama poinnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu kan maksudnya untuk menolak sebuah falsafah hidup non Indonesia asli selama ini yang sudah berkembang 50 tahun belakangan kan gitu. Ini harus kembali lagi ke falsafah yang asli. Artinya apa? Artinya kita ini betul bangsa-bangsa yang komunal, bangsa yang leadershipnya itu mengakui leadership religius, orang tua apa segala, sehingga budaya kita itu budaya solidaritas, gotong royong apa ini yang udah hilang. Jadi mereka sebenarnya bagus nomor 1 dibuat kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nah kemudian yang terakhir itu kan minta Gibran itu di impeach ya, karena itu memang simbol daripada kebiadaban kolonial kan. Karena kolonial itu kan begitu, selalu menempatkan anaknya si Amangkurat ini untuk jadi raja baru untuk ngelawan ini, diadu domba. Ini kan sebenarnya cara-cara lama yang watak feodal. Jadi mereka sebenarnya memang Gibran ini kan tetap aja menjadi sejarah buruk buat orang-orang waras ya kan, supaya ini tidak
tidak lama ya dia 6 bulan evaluasi ya singkirin aja kan. Kenapa sih nyingkirin gitu susah? Kata teman-teman jenderal ini kan orang-orang pintar semua gitu, dan dia ini rata-rata sudah, setiap orang yang saya lihat dari 100 jenderal itu puluhan tahun kan berkawan dengan Pak Prabowo kan. Ya Pak Trisno, Pak Fahru Roji, Sunarko, apa semua kan orang-orang yang ada di situ jenderal-jenderal yang puluhan tahun berkawan dengan Pak Prabowo. Jadi mereka itu sudah satu jiwa. Jadi mereka tuh korsanya tinggi. Mereka tahu bahwa Prabowo ini sebenarnya harus dilindungin dan cara ngelindunginnya seperti ini. Nah kemudian yang misalkan poin soal polisi di bawah Kemendagri, ya kan itu juga harus di ini ya. Saya melihat memang responnya cukup bagus habis gerakan jenderal-jenderal tentara ini minta polisi di bawah Mendagri dikembalikan menjadi alat sipil. Saya lihat tiba-tiba Kapolri sama Rocky Gerung nanam pohon ya kan di Riau ya kan. Ya bagus dong, artinya mereka membuat respon bahwa polisi kembali pengen jadi dari democratic policing menjadi green policing, istilahnya kan gitu ya kan. Bagus lah itu. Dan alhamdulillahnya Prabowo merespon ke 8 tuntutan ini melalui Pak Wiranto. Pak Wiranto ini kan kemungkinan besar saya spekulasinya saya dapat dia kan bakal ketua One Team Press. Bukan Pak Jokowi bukan kan. Pak Jokowi mau. Jokowi kan ngotot itu, dia kan buat survei, bukan dia lah, ada survei yang membuat bahwa Jokowi 80% pendapat publik disukai jadi ketua One Team Press kan, itu ada tuh kita lihat beberapa bulan lalu kan. Nah kalau dia merespon itu, kata Pak Wiranto bahwa Pak Prabowo itu merespon, dia akan memenuhi yang bisa dia penuhi. Itu kan bagus dong ya kan. Jadi kita tunggu aja, mudah-mudahan dalam evaluasi 6 bulan yang dijanjikan Pak Prabowo ini ya itu ada evaluasi untuk 8 tuntutan jenderal-jenderal itu ya minimal 50%-nya resapel kabinet. Apa itu resapel kabinet kan yang diminta jenderal-jenderal itu siapa aja orang harus loyalitas tunggal kepada Pak Prabowo. Jangan mengaku-ngaku lagi Jokowi bosnya. Ini sistem presidensial. Ya kan kalau kalian masih punya 2 presiden, 2 bos ya harus diresapel. Itu kan permintaan para pensiunan jenderal-jenderal ini. Saya pikir itu tuntutan yang wajar lah. Iya. Itu, dan apalagi sebenarnya kan yang pernyataan para jenderal ini tidak direspon dengan sangat keras sama Prabowo ya, bahkan kayak dalam tanda petik diakomodasi. Diapresiasi. Iya, makanya tidak direspon dengan keras. Enggak, justru diakomodasi. Dan Pak Wiranto kalau kita baca di statement kan Pak Prabowo mempelajari, dia bilang artinya kan diapresiasi dong. Kalau Surya Paloh bilang itu mah pernyataan yang tidak tepat, ya kan, karena Surya Paloh ini kan nggak pernah jadi tentara kan, cuma jadi anaknya tentara, anaknya polisi kan dulu kan. Tapi kalau yang tentara-tentara ini kan sesama tentara, Prabowo kan ngerti gitu bahwa dia ini orang-orang seperti Trisno itu kan orang hebat gitu loh. Ya, dia itu mengambil risiko anaknya dipecat, disingkirkan lah dulu dari Pangdam Sriwijaya, dari polisi nggak pernah jadi maksimum ya kan, apa segala misalnya kayak gitu-gitu kan, semua orang-orang yang berkorban di situ. Jadi saya pikir kita apresiasi dan Prabowo mengapresiasi. Mudah-mudahan polemik ini diselesaikan dalam rangka evaluasi pemerintahan Prabowo selama 6 bulan gitu. Iya, oke. Jadi teman-teman, kalau kita melihat hari ini situasinya sangat kritikal. Tidak hanya di geopolitik internasional, termasuk juga di dalam. Pernyataan para jenderal atau mantan para jenderal itu menegaskan ada keresahan dan ada tuntutan yang tidak mudah karena minta supaya wakil presiden di-impeach. Salah satunya gitu ya kalau nggak salah. Ya, kita dukung aja lah. Kita dukung. Doakan lah, kita doakan. Maksudnya supaya bangsa ini benar jadi bangsa yang inilah. Prabowo aja semuanya. Jadi Prabowo ini mimpin economic of war ya kan, mimpin kedaulatan kita, mimpin model ekonomi terpimpin, politik terpimpin, tapi tetap demokrasinya dibuka lah, jangan sampai dibunuh gitu. Oke. Nah, ini kan semakin kritis nih karena kan 20 April kemarin Pak Prabowo 6 bulan kan. Iya. Kita mau lari, oke lah 100 hari terlalu pendek. Nah, kalau sudah 6 bulan ini apa yang dilihat evaluasinya? Pertama misalnya, apakah seluruh janji-janjinya yang diucapkan itu sudah mulai ditunaikan atau dituntaskan? Seberapa besar yang belum ini? Dan apakah juga janji-janji yang ditunaikan itu janji-janji yang membangun sistem, mekanisme dan struktur yang jauh lebih baik ke depan?
Sebab kalau Ya, tidak kalau bahaya. overall kan pengakuan sendiri dari Pak Presiden kan. Waktu ditanya sama Bu Najwa Shihab itu dalam pertemuan media jurnalis dengan dia itu, Pak dari 1 sampai 10 kira-kira Bapak pencapaiannya berapa? Kan Pak Prabowo bilang 6. 6. Ya kan? Ya kita berharap 8 dong. 6 ini kan artinya pas-pasan. Ini bukan di debat capres Anies ngasih 11 atau apa, enggak. Ini pengakuan resmi dari Pak Prabowo sendiri gitu loh. Jadi kalau 6 itu kalau saya misalkan dulu 6 pasti saya nilai saya nggak bisa masuk ITB kira-kira gitu loh, ya kan. Nah sementara kan kita mau ke angka 8 dong, ya kan, nilai kita 8,5 kan gitu. Nah berarti Pak Prabowo harus ungkap ke publik, ya kan, apa yang harus dipixkan itu supaya bisa lari kencang mendapat nilai 8 itu. Nah, kan ada janji itu kan 6 bulan itu ada janji itu diucapkan sendiri oleh Pak Prabowo menurut konfirmasi Pak Mahfud. Betul, dia akan melakukan evaluasi. 20 April adalah waktu 6 bulan. Harusnya kan kemudian sudah ada apa nih, kayak orang Jawa bilang rasan-rasan ya. Oh ini kira-kira calonnya ini. Gitu kan? Jadi gini, konkretnya gini Mas. Jadi quick win itu kan sebenarnya kan satu lapangan kerja. Ya kan, lapangan kerja inilah yang gelap, makanya orang bilang Indonesia gelap. Anak-anak muda kita kabur aja dulu. Nah ini harus ada desnya sendiri. Jadi kalau Prabowo misalnya buat koperasi Desa Merah Putih, itu dikejar tuh kapan? Dijanjikan sama dia mungkin bulan 9, ya kan, nanti dari sekarang atau bulan November akan terjadi penyerapan 1 juta tenaga kerja dari 80.000 itu plus 400 triliun. Dia periksa aja. Ini orang model Budi Ari bisa nggak bisa pecat gitu loh. Udah dia ini itu loh, maksudnya 6 bulan tuh ya begitu. Siapa lagi misalkan kemarin komunikasi publik, ya nggak mungkin dong masa komunikasi ditukar sama Mensesnek, itu nggak boleh. Ya kan, zaman Pak Harto itu ada Mensesnek namanya Murdiono. Ya kan, Murdiono tuh selalu tapi di luar tuh jangan pikir Murdiono tidak orang yang banyak ngomong. Dia banyak ngomong kan, tapi saya tanya sama orang yang dekat sama Murdiono, kenapa Pak Murdiono begitu? Ya karena saya Mensesnek. Mensesnek harusnya tidak boleh jadi juru bicara, itu kan front. Kalau saya kan Mensesnek itu kan back office, saya kan mengamankan seluruh sekretariatnya negara ini. Gara-gara Hasan Nasbi nggak jelas, akhirnya sekarang Mensesnek dikasih kepada orang yang harusnya back office gitu loh. Ini problemnya nih. Jadi saya pikir banyak hal yang harus diresapel. Permintaan militer, ex-militer ini ya penuhin aja 30% resapel. Saya pikir kecepatan Prabowo akan luar biasa dan insya Allah bisa dapat nilai 8 lah, sampai 8,5 gitu. Dari 10 ya, bukan dari 100. Nanti pikir kayak Anies lagi dari 10 ya kan. 11 dari 100. Kita dari 10. Udah top lah 6, ya mudah-mudahan bisa jadi 8,5 gitu loh. Yes. Ada satu lagi yang menarik sih bos sebenarnya. Apa itu? Ini pertarungan gini, Pak Polder sedang melakukan ikhtiar, terus ada fenomena matahari kembar. Ya jadi apakah impeachment ini juga sebenarnya bagian dari ini keterlaluan nih. Jangan-jangan dia membangun kekuasaan itu, Pak Jokowi itu berkaitan dengan kepentingan keluarganya. Dan kemudian sekarang didoronglah isu mengenai matahari kembar, maka Pak Prabowo harus mengambil langkah, kan misalnya mengirim Pak Jokowi menjadi utusannya dia ke Vatikan. Jadi pengiriman itu bukan mau naikin Pak Jokowi sebenarnya. Itu sebagai bagian dari simbol Pak Jokowi itu sekarang diperintah-perintah Pak Prabowo. Ya bisa jadi gitu, tapi kan kalau di dalam standar negara itu kan biasanya diutus kan wapres. Untuk menghormati atau utusan khusus ya, yang levelnya menteri atau apa. Kalau ini memang jadi nggak jelas. Bapaknya wapres. Bapaknya si wapres kan gitu. Nah, memang inilah kesalahan daripada Jokowi ya. Dia terlalu post power syndrome-nya ini nggak selesai. Harusnya dia selesai ya. Misalkan kayak SBY waktu dia selesai, dia berusaha untuk jadi duta lingkungan hidup sedunia ya, dia ke PBB ya, mungkin karena bahasa Inggrisnya bagus. Kalau Jokowi kan patah-patah mungkin ya. Ya tapi carilah yang lain, apa aktivitas kan bisa mencontoh. Kalau Bu Mega misalkan partai, ya udah Jokowi buat partai dong, jangan buat matahari kembar ya. Kalau dia matahari kembar ya itu nanti udah persepsi publik buruk ya kan, siapa yang diikutin sampai sekarang ya kan. Yang kedua, ini bisa menterinya ini selingkuh terus.
Selingkuh itu artinya apa? Artinya apa yang dia lakukan sekarang, misalnya kayak Budi Ari, dia ketemu dengan Jokowi, dia melaporkan kemajuan apa yang dia lakukan di Koperasi Merah Putih. Dia harusnya kan melapor ke Prabowo dong. Dia udah sejauh apa. Ngapain dia melapor lagi kepada itu kalau di tentara istilahnya insubordinasi itu, Bos. Insubordinasi. Harus ditembak lu. Iya. Gak main-main loh insubordinasi, tembak itu. Iya makanya tinggal kita minta Pak Prabowo dalam 6 bulan ini, kan sudah 6 bulan tentu gak harus 20 kan, dia bisa text time sedikit. Siapa aja sih menteri yang kemarin pergi ke Pak Jokowi? Satu, Budi Ari, kemudian Bahlil, kemudian Menteri Trenggono, Budi Sadikin, Menteri Kesehatan. Nah, itu menteri-menteri yang memang menunjukkan itu bos saya gitu loh ngomongnya gitu kan, udah mungkin kelihatan canda-canda ya, tapi itu nggak bisa dong, itu kan di rakyat kan dipersepsikan berbeda gitu. Oke. Teman-teman, percakapan tadi sebenarnya mencoba menghimpun berbagai isu. Apa yang dilakukan Pak Prabowo yang mengikhtiarkan Indonesia tak gelap itu masih panjang ceritanya. Tapi apapun yang akan dilakukan, usaha harus dilakukan karena itu satu-satunya cara untuk membangun optimisme. Dan harapan hanya bisa jemput oleh optimisme yang diikhtiarkan. Saganda menjaga kewarasan. Kabarnya Pak Dasko gimana Saga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.